yaitu tentang studi di Jerman ya. Tadi sudah diperkenalkan, saya adalah atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI Berlin. Kebetulan ya saya juga pernah mengenyam pendidikan di Jerman ya, yaitu pada level pendidikan S3. Baik, Bapak Ibu kawan-kawan semua, seperti apa sih studi di Jerman? Nah, di sini saya mau cerita dulu tentang sistem pendidikan di Jerman ya. Jadi sistem pendidikan di Jerman itu mirip lah ya dengan sistem pendidikan di kita. Jadi ada tingkat primer, tingkat sekunder, dan tingkat tersier gitu ya. Tingkat primer itu di bawah sebelum tingkat primer, ya sebelum tingkat primer ada juga yang disebut dengan level TK ya. TK itu bahasa Jermannya kindergarten. Ya, kemudian setelah TK, kindergarten tadi dilanjutkan ke tingkat primer yaitu Grundschule. Ya, Grund itu artinya dasar, Schule itu artinya sekolah, jadi sekolah dasar. Nah, sekolah dasar ini di Jerman itu ada yang berlangsung 6 tahun dan ada yang berlangsung 4 tahun, begitu. Jadi karena Jerman ini merupakan negara federal, jadi ada 16 negara bagian di dalamnya. Itu setiap negara federal itu punya otonomi yang sangat tinggi ya, terutama dalam masalah pendidikan misalnya. Jadi ada negara bagian yang menerapkan sekolah dasar 6 tahun dan ada negara bagian yang menerapkan sekolah dasar 4 tahun gitu. Nah, kemudian dilanjutkan ke tingkat sekunder ya. Anak saya dulu kebetulan bersekolah di negara bagian Bavaria, Bavaria bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Jermannya Bayern gitu, yang ibu kotanya München atau Munich gitu. Nah, di Bavaria atau di Bayern itu sekolah dasar itu sampai level kelas 3, kelas 4. Nah, dari mulai kelas 5 sampai ke kelas 12 itu masuk ke tingkat sekunder. Nah, ketika selesai di kelas 4 itu, siswa-siswa SD tadi itu langsung dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya, kalau di Bayern ya. Kalau di negara bagian lain kurang lebih ya sama juga seperti itu. Jadi ada yang dikelompokkan ke gimnasium ya, masuk lanjut ke gimnasium, ada yang dikelompokkan masuk ke eh, Realschule, ada juga yang ke Mittelschule begitu. Di negara bagian istilahnya yang berbeda dan sistemnya sedikit berbeda tapi kurang lebih sama maksudnya. Kalau untuk gimnasium itu hampir ditemukan di semua negara bagian ya. Tapi kalau untuk sistem Realschule dan Mittelschule itu agak sedikit berbeda di antar negara bagian. Apa itu gimnasium dan apa itu yang non gimnasium? Begitu saja saya bicaranya lah ya. Jadi gimnasium itu adalah level sekolah menengah, baik itu menengah pertama maupun menengah atas gitu, dari mulai kalau di Bayern nih dari mulai kelas 5 sampai kelas 12, kalau di negara bagian lain mungkin dari kelas 7 sampai kelas 12. Gimnasium adalah sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak yang berniat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Begitu. Nah, yang non gimnasium ada yang Realschule, ada yang Mittelschule atau apapun namanya yang lain itu dipersiapkan siswa-siswa itu nanti setelah kelas 12 itu bisa langsung terjun ke dunia kerja. Itu bedanya. Nah, bagaimana pemisahan siswa-siswa ada yang masuk ke gimnasium dan non gimnasium itu berdasarkan pada nilai yang diperolehnya di kelas terakhir di Grundschule atau di sekolah dasar tadi ya. Nah, kalau di Bayern waktu itu seingat saya yang masuk, jadi sistem penilaian di Jerman itu kan nilainya dari 1 sampai 6. Satu itu yang tertinggi, 6 itu yang paling buruk begitu. Seperti itu ya. Nah, agak kebalikan dengan kita gitu ya. Nah, kalau yang masuk ke gimnasium itu adalah anak-anak yang seingat saya nilai rata-ratanya itu 1,33 ya. Ingat saya begitu. Nah, yang non gimnasium yang nilainya di bawah itu. Tapi tidak semua mata pelajaran ya diperhitungkan sebagai apa istilahnya mengklasifikasi untuk masuk ke level gimnasium dan non gimnasium tadi. Hanya ada 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah Deutsch yaitu bahasa Jerman, kemudian yang kedua matematika, kemudian yang ketiga adalah HSU. HSU itu singkatan dari Heimat und Sachunterricht. Itu kalau dalam bahasa kita IPA IPS gitu. Jadi ada 3 mata pelajaran itu yang mengelompokkan siswa masuk ke gimnasium atau non gimnasium. Dari mulai pasca sekolah dasar alias kalau di Bayern itu kelas 5 sampai kelas 12. Nah, kemudian
nanti di tengah perjalanan bisa saja anak-anak gimnasium itu pindah pindah ke jenis sekolah yang non gimnasium, bisa Realschule atau Mittelschule. Ada prosesnya di situ, misalnya ketika dia merasa terlalu berat gitu ya di gimnasium, dia bisa pindah gitu. Dan sebaliknya yang dari Realschule Mittelschule juga memungkinkan untuk bisa pindah ke gimnasium juga dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, setelah level gimnasium, maka siswa-siswa lulusan gimnasium itu sebelum dia lulus, dia harus melewati proses kalau kita disebutnya ya ujian nasional lah gitu ya. Kalau di Jerman namanya Abitur ya, Abitur. Nah, setelah Abitur itu kemudian mereka bisa masuk ke perguruan tinggi. Adapun untuk yang Realschule dan Mittelschule itu umumnya masuk ke dunia kerja. Tapi kalau misalnya dia juga mau kuliah, maka itu ada step yang harus dilewatinya lagi sehingga dia juga harus melewati yang namanya Abitur tadi. Seperti itu. Nah, ini kira-kira gambaran dari apa yang saya ceritakan tadi ya. Jadi ada bawahnya paling bawah itu ada kindergarten TK, ini bahasa Jerman ini ya. Kindergarten TK gitu ya. Ada juga yang namanya Tageseltern. Tageseltern itu ya semacam apa? Semacam apa? Daycare gitu ya. Daycare atau Kinderkrippe gitu ya, seperti itu. Nah, di atasnya ada Grundschule yang saya bilang tadi. Di sini digambarkan Grundschule atau sekolah dasarnya itu dari kelas 1 sampai kelas 4. Dan di atasnya lagi ada macam-macam jenis sekolah yang saya sebutkan tadi. Dan di atasnya lagi sekali ada perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi di Jerman itu paling atas ya, itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang namanya universitas atau universitas dan ada yang namanya Fachhochschule. Fach itu artinya eh, apa ya? Mata pelajaran atau mata kuliah gitu. Hoch itu tinggi, Schule itu sekolah. Jadi kalau disingkat itu kira-kira sekolah tinggi terapan gitu ya. Atau kalau di kita namanya nyebutnya politeknik begitu. Nah, cuma bedanya Fachhochschule atau Politeknik di Jerman itu dengan di Indonesia, Fachhochschule di Jerman itu juga menawarkan tidak ada yang menawarkan level diploma gitu ya. Kalau di kita kan di Politeknik kan ditawarkan level diploma kan ya. Diploma 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kalau di sana di Jerman itu Fachhochschule atau Politeknik di Jerman itu yang ditawarkannya sama kayak universitas gitu ya. Jadi ada level bachelor, master sama doktor sama seperti universitas ya. Cuman bedanya kalau di Fachhochschule atau di Politeknik Jerman itu atau di University of Applied Sciences-nya itu lebih banyak ya lebih banyak apa prakteknya ketimbang teorinya. Itu bedanya dengan di universitas ya yang lebih menekankan kepada teori dan riset seperti itu. Dan ciri khas yang lain itu biasanya Fachhochschule juga banyak kerjasama dengan dunia industri ya. Walaupun sekarang juga universitas tuh banyak juga kerjasama dengan industri ya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana bentuk kerjasama perguruan tinggi di Jerman dengan industri. Nah, sekarang kita akan masuk perlahan-lahan ke setiap program ya. Yang pertama adalah program sarjana ya atau bachelor. Bachelor di Jerman itu jadi gini, sebelum Jerman menganut sistem bachelor, itu Jerman dulunya itu menganut sistem diploma. Jadi dulu nggak ada sistem bachelor ya. Bachelor master tuh dulu nggak ada di Jerman. Yang ada hanya diplom, ya, diplom dan doktor. Diplom yang diterapkan di Jerman zaman dahulu itu jangan disamakan dengan diploma kita ya, D1, D2, D3 itu beda. Jadi diplom yang ada di Jerman itu durasi pendidikannya itu selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun, kemudian setelah lulus dia dapat gelar diplom, DIPL, dipel, dipel titik. Nah, setelah titik itu nanti ada lanjutannya. Ada yang diplom engineering, jadi diplom ing itu kalau untuk yang lulusan teknik gitu ya. Ada yang diplom fisik untuk yang lulusan fisika dan seterusnya dan seterusnya. Nah, eh, sistem pendidikan diplom di Jerman zaman dahulu itu Jerman mengklaim itu setara dengan master. Oleh sebab itu, lulusan diplom zaman dahulu di Jerman itu bisa lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya yang terakhir yaitu doktor. Seperti itu. Tapi kemudian seiring dengan waktu akhirnya Jerman menganut sistem yang sama dengan yang ada di dunia yaitu bachelor dan master ya. Nah, untuk bachelor juga macam-macam yang ditawarkan di Jerman sebagaimana yang ada di Indonesia ya. Ini saya kutip beberapa di antaranya ya.
Oke, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana lulusan Indonesia, SMA Indonesia eh, yang mau sekolah di Jerman ya? Nah, di Jerman itu ada, tentu saja di Jerman ada Kementerian Pendidikan ya, BMBF ya, Bundesministerium für Bildung und Forschung ya. Jadi Kementerian pemerintah federal untuk pendidikan dan penelitian. Di bawahnya itu ada lagi institusi berikutnya yang disebut dengan nama KMK. Nah, KMK inilah yang kemudian mengatur persyaratan untuk anak-anak lulusan SMA non-Jerman yang mau sekolah di Jerman. Nah, persyaratan itu bisa dicek di websitenya. Di sini saya kutipkan websitenya, yaitu Anabin ya, anabin.kmk.org. Nah, khusus untuk Indonesia, misalnya di sini saya screenshotkan, ini tentu saja bahasa Jerman ya. Jadi di sini dicantumkan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk lulusan SMA Indonesia yang mau sekolah di Jerman. Tentu saja di sini saya tampilkan juga, bentar, terjemahannya. Nah, ini terjemahannya. Ya, ini terjemahannya. Em, jadi sebelum anak-anak SMA non-Jerman itu sekolah di kuliah di Jerman, mereka harus melewati sebuah proses penyetaraan, sebuah proses matrikulasi yang disebut dengan nama Student College, ya, Student College atau disingkat dengan nama Studcol. Nah, untuk mendaftar ke Studcol ini, untuk diterima di program matrikulasi Studcol ini, itu si calon mahasiswa tadi harus tes dulu. Ya, nanti saya akan tunjukkan di slide berikutnya. Tesnya namanya Aufnahmeprüfung. Ya, tes masuk ke Studcol itu. Tapi sebelum masuk ke tes itu, tentu saja ada upload berkas ya yang disyaratkan ya. Di antara berkas-berkas itu yang paling penting, nah ini yang sempat viral ya beberapa waktu yang lalu, mungkin kawan-kawan pernah dengar ya, ada seseorang mantan mahasiswa di Jerman ya yang memviralkan bahwasanya sejak UN dihapuskan begitu ya, itu Jerman dan Belanda memperketat ya penerimaan mahasiswa non lulusan SMA non Jerman dari Indonesia begitu ya. Nah, di sini saya infokan seperti ini ya. Jadi yang pertama, dulu ketika UN masih ada, itu syarat yang diterapkan oleh pemerintah Jerman untuk SMA, lulusan SMA Indonesia adalah nilai rata-rata UN-nya itu haruslah setidaknya 60. Begitu. Ya, itu persyaratannya. Tapi kemudian setelah UN dihapuskan gitu, pemerintah Jerman itu menaikkan standar ya. Menaikkan standar rata-rata nilai ijazah ya anak-anak SMA lulusan Indonesia yang mau kuliah di Jerman. Dari 60 menjadi 85. Jadi memang harus diakui ya pemerintah Jerman juga mengamati ya perubahan sistem pendidikan yang ada di Indonesia ya dari ketika ada UN kemudian setelah ada UN begitu ya. Karena dengan tidak adanya UN sekarang maka kelulusan kan dikembalikan ke sekolah masing-masing ya. Kenaikan standar ini kalau menurut saya tidak perlu disikapi secara dramatis begitu ya. Artinya memang kenaikan standar ini dari pemerintah Jerman itu dalam rangka menjaga kualitas memang karena kuliah di Jerman itu berbeda ya, berbeda dengan kuliah di Indonesia. Nanti saya akan ceritakan ya. Kita sampai di sini dulu aja. Oke. Nah, itu syaratnya sekarang adalah rata-rata nilai ijazah adalah mana tadi? 85. Nah, kemudian ketika UN dihapuskan, itu pemerintah Jerman memang berusaha mencari standar apa kira-kira yang bisa dipakai ya oleh pemerintah Jerman untuk menilai pendidikan lulusan pendidikan Indonesia, begitu ya. Nah, ada satu tes yang sekarang sedang dilirik oleh pemerintah Jerman ya, tapi belum belum final gitu ya, sedang diperhatikan gitu, yaitu adalah ujian tulis berbasis komputer atau UTBK seleksi nasional berbasis tes ya SNBT masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu dianggap sebagai salah satu tes standar yang sekarang masih ada di Indonesia. Oleh sebab itu, di website yang tadi saya katakan, di situ disebutkan, nah ini ada kebaikan dari pemerintah Jerman kalau saya katakan ya.
ketika nilai ijazah dari si calon mahasiswa tadi itu nilainya tidak sampai 85, dia masih bisa mendaftar kuliah di Jerman, ya ijazahnya nggak nyampe 85, tapi ijazah itu dibantu, ya di bahasa kalau bahasa saya gitu ya, dibantu dengan nilai UTBK, SNBT dengan nilai rata-rata minimal 500. Nah ini kemudian muncul pertanyaan memang ya, loh kalau mau kuliah di Jerman kan nggak mungkin dong ngambil UTBK, SNBT kan? Ya memang ya, ini juga sudah kami komunikasikan ke kementerian ya beberapa waktu yang lalu di tahun kemarin ya, bahwasannya Jerman masih membuka pintu untuk anak-anak yang nilainya di bawah 85 dengan catatan dia harus mengantongi, jadi dia harus ikut tes nih, harus ikut tes UTBK, SNBT gitu ya dengan nilai minimal 500 gitu ya. Tapi sejauh ini sih yang datang ke Jerman tuh biasanya nilainya di atas rata-rata ya, nilai ijazahnya maupun nilai UN-nya ya, ketika UN berlaku gitu ya. Nah, kalau ini dipenuhi, maka si calon tadi bisa mendaftar tes untuk student college tadi. Ya, mendaftar tes di student college tadi. Itu. Itu yang opsi yang pertama. Opsi yang kedua, em, dia punya ijazah dengan nilai minimal 585 rata-ratanya. Ya, dan kebetulan dia juga pernah kuliah 1 tahun level sarjana ya di Indonesia, baik itu di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi. Itu juga bisa masuk mendaftar atau ikut tes student college di Jerman. Seperti itu. Itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga adalah eh, punya nilai ijazah minimal 85 tadi. Kemudian dia pernah kuliah itu 2 tahun level sarjana di Indonesia, di negeri maupun di swasta, begitu ya. Mhm. Atau ijazahnya nggak nyampe 85, tapi dia pernah punya, ya pernah punya nilai. Tentu saja ketika dia sudah bisa kuliah 2 tahun di Indonesia, berarti kan eh, misalnya di kuliah negeri gitu ya, dia tentu saja dia punya nilai UTBK SNBT ya, dengan nilai rata-rata minimal 500 ya, itu kan nilai tengah-tengah kan sebenarnya kan. Maka kalau dia sudah pernah kuliah 2 tahun di Indonesia, itu dia bisa langsung daftar ke perguruan tinggi di Jerman. Jadi nggak perlu melewati apa tahapan Stuttgart tadi. Kalau udah 2 tahun kuliah. Nah, gitu ya. Ini opsi yang ketiga. Jadi sangat fleksibel ya. Jadi tawarannya sangat fleksibel. Itu untuk yang lulusan SMA. Nah, ini yang untuk lulusan SMK sekarang ya. Untuk lulusan SMK juga ada tuh di websitenya Anabin itu ya, yang dalam bahasa Jermannya. Ini terjemahannya seperti ini. Nah, kalau untuk anak-anak SMK atau MAK gitu ya, yang mau kuliah di Jerman dan mau daftar tes student college itu syaratnya pun sama gitu ya. Nilai rata-rata ijazah minimal 85, kemudian sudah pernah menjalani studi dulu 1 tahun di Indonesia, level sarjana. Jadi menjalani studi 1 tahun di Indonesia level sarjana untuk yang lulusan SMK atau MAK. Kalau tadi sama kayak tadi, kalau ijazahnya nggak nyampe 85 bisa menggunakan nilai UTBK SNBT dengan nilai rata-rata minimal 500. Itu yang opsi pertama. Opsi kedua, hampir mirip kayak tadi, ya punya ijazah dengan minimal 85 atau punya nilai SNBT minimal 500, kemudian pernah kuliah 2 tahun level sarjana, itu bisa langsung masuk kuliah di Jerman ya tanpa harus melewati program student college atau penyetaran atau matrikulasi tadi. Nah, ini skema masuk perguruan tinggi di Jerman untuk level bachelor. Jadi yang pertama mengikuti Aufnahmetest. Aufnahmetest itu, Aufnahme itu artinya pendaftaran, tes itu ya tes gitu ya. Mengikuti pendaftaran di student college. Kalau Aufnahmetest itu lolos, ya saya cerita dulu Aufnahmetestnya ya. Jadi Aufnahmetest itu kalau saya boleh bilang lebih ringan ya daripada tes masuk perguruan tinggi di Indonesia ya. Kenapa? Karena Aufnahmetest itu biasanya hanya 2 mata pelajaran saja. Contoh saja misalnya Mhm. untuk anak-anak yang mau sekolah ke teknik atau ke sekolah ke ilmu sains, ya, ilmu alam gitu, maka tesnya itu hanya dua, yaitu bahasa Jerman dan matematika. Ya, bahasa Jerman dan matematika. Tesnya tidak ada pilihan ganda, tesnya hanya isian singkat, gitu ya, isian singkat. Em, Matematikanya itu isinya hanya 9 soal atau 10 soal, ya, isian singkat ya, setahu saya seperti itu, dan
tidak memerlukan apa istilahnya penjabaran bagaimana cara mendapatkan jawabannya, langsung isiannya saja begitu. Jadi praktis saya katakan itu lebih ringan ya daripada tes masuk perguruan tinggi di Indonesia begitu. Yang mengadakan Aufnahmetes ini adalah beberapa perguruan tinggi di negeri di Jerman gitu. Dan mereka biasanya menerapkan kuota. Jadi mereka menerapkan sekian kursi ya, 20 kursi misalnya begitu. Maka nanti para peserta tes itu nilai tesnya akan diurutkan gitu. Diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nanti dipotong peserta itu sampai memenuhi kuota, misalnya 20 kursi tadi, seperti itu. Nah, itu contoh tes untuk yang bidang mahasiswa, calon mahasiswa yang mau kuliah di sains atau di teknik gitu ya. Nanti saya akan ceritakan lagi ada beberapa bidang sih sebenarnya yang ditawarkan, nanti kita akan lihat ya. Kemudian setelah dia lolos Aufnahme tes tadi di student college tadi ya, kemudian dia mengikuti program student college atau program matrikulasi atau program penyetaraan tadi. Berapa lama? 1 sampai 2 semester. Ada yang ada perguruan tinggi negeri yang mengadakan 1 semester, ada perguruan tinggi negeri yang mengadakan dua semester, begitu. Ya. Nah, setiap semester nanti akan ada tes. Ya, akan ada tes. Oh ya, apa yang dipelajari selama masa penyetaraan atau student college ini? Yang dipelajari itu adalah pelajaran-pelajaran SMA, tapi dalam versi bahasa Jerman. Sebagai contoh misalnya, untuk anak-anak yang mau kuliah di sains dan di teknik, itu yang dipelajarinya selama 1 atau 2 semester tadi adalah bahasa Jerman, matematika, fisika, kemudian kimia, dan informatik. Itu untuk anak-anak yang mau masuk ilmu sains ya atau ilmu teknik ya. Kalau untuk ilmu sosial ya saya pikir bahasa Jerman, matematika, kemudian nanti mungkin ada ilmu ekonomi ya, ilmu sosial dan seperti semacamnya seperti itu. Nanti itu bisa dicek di website di website masing-masing perguruan tinggi negeri di Jerman yang mengadakan student college itu. Kemudian syarat yang lain untuk daftar Aufnahmetes itu tadi, selain dari syarat ijazah yang sudah saya ceritakan tadi panjang lebar, juga ada syarat kemampuan bahasa Jerman tentunya ya. Jadi harus punya kemampuan bahasa Jerman itu levelnya minimal B2 ya, seperti itu. Begitu. Oke, kembali ke sini. Nanti setelah selesai 1 semester atau 2 semester di student college, nanti akan ada tes final di student college itu yang disebut dengan Festelung ya. Festelung, Fest itu artinya permanen ya, Festelung. Proof itu artinya ujian, jadi ujian akhir gitu dari uh, student college tadi itu ya. Sekali lagi kalau ujian di tiap semester tadi kalau ada gagal, ya, beberapa mata pelajaran gagal terus diulang ya, diulang di semester berikutnya seperti itu. Festelung juga begitu, gagal itu dikasih kesempatan ngulang ya, seperti itu. Dikasih kesempatan ngulang 1 kali kalau nggak salah gitu. Nah, nanti nilai nilai yang diperolehnya di Festelung tadi di tes final tadi itu diambil 50% begitu ya. Kemudian digabungkan dengan 50% nilai ijazah tadi. Jadi nilai ijazah kita kan skalanya 0 sampai 100 ya. Sementara Jerman itu kan skalanya 1 sampai 6 kan. Nanti nilai ijazah kita itu akan dikonversi oleh pemerintah Jerman ya menjadi skala Jerman gitu. Nah, 50-50 diambil dari ijazah diambil 50%, kemudian dari Festival diambil juga 50%. Digabung jadi satu. Nah, itulah menjadi nilai si calon mahasiswa tadi. Nilai itu kemudian didaftarkan ke program studi yang diinginkannya. Jadi si calon mahasiswa silahkan menyebarkan pendaftaran ke berbagai macam program studi yang ada di Jerman. Nah, program studi yang ada di Jerman itu ya itu ada yang menerapkan NC. NC itu artinya numerus clausus, bahasa gampangnya passing grade. Ada yang menerapkan passing grade dan ada yang tidak menerapkan passing grade. Begitu. Nah, yang menerapkan passing grade itu tentu saja menghendaki calon-calon mahasiswa itu gabungan nilainya tadi, nilai stutkol dan nilai ijazahnya itu gabungannya itu harus melampaui passing grade tadi. Seperti itu. Nah, program studi yang tidak menerapkan passing grade itu akan menerima begitu saja si calon mahasiswa tadi. Jadi nggak heran kalau di Jerman itu ada program studi ya di semester pertama itu jumlah mahasiswanya bisa sampai 750 orang. Begitu. Jadi kuliahnya udah kayak apa ya kayak kalau seperti di bioskop begitu. Jadi kelas kuliahnya tuh apa apa berjenjang kayak tangga begitu. Meja-mejanya begitu ya, Mbak Yuni ya. Dosennya di bawah begitu. Begitu. Nah, tapi jangan heran
nanti di semester 2 di semester 3 itu mahasiswa tuh berguguran itu. Ya, itu rontok itu ya. Rontoknya macam-macam sebabnya. Ada yang nggak cocok gitu ya. Jadi masuk di Jerman masuk kuliah di Jerman seperti itu. Ya, ada yang nggak cocok, ada yang gugur karena nggak lulus ujian semester ya, seperti itu. Ya, jadi sehingga tidak heran kalau tingkat drop out di Jerman tuh tinggi. Jadi saya kebetulan sebagai asesor akreditasi internasional sebuah lembaga di Jerman namanya ASIIN. Ya mungkin Mbak Yuni pernah dengar gitu. Jadi saya direkrut ya oleh lembaga ASIIN itu sebagai asesor. Suatu ketika ASIIN itu mengadakan asesmen penilaian akreditasi internasional eh, beberapa program studi di sebuah perguruan tinggi negeri, saya nggak usah sebut namanya, di Jakarta gitu. Jadi kami datang gitu bersama dengan asesor-asesor asli dari Jerman begitu. Unila juga beberapa kali kedatangan juga kan, asesor akreditasi internasional gitu ya. Dan terus asesor itu bertanya kepada saya gitu, kok di Indonesia tingkat drop out-nya rendah ya? Dia bilang begitu kan. Ya jelas, saya bilang jelas saja rendah karena di Indonesia masuk kuliah tes. Ya toh? Seleksinya ketat. Iya, seleksinya ketat, masuk kuliah tes, kemudian bayar, ya kan, ada UKT gitu kan. Sehingga calon mahasiswa atau mahasiswa tuh ya berharap tidak sampai di drop out begitu ya. Kemudian program studi juga berharap tingkat drop out rendah karena kalau tingkat drop out tinggi kan mengakibatkan Berpengaruh terhadap akreditasi program akreditasi. studi, ya akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional kita dianggap tidak bagus kan begitu ya. Nah, kalau di Jerman itu kebalikannya. Jadi seleksi masuk ke perguruan tinggi itu sudah dari awal di Aufnahme tes tadi itu ya. Tapi sekali lagi ini untuk mahasiswa non SMA Jerman. Kalau untuk mahasiswa yang SMA-nya di Jerman, calon mahasiswa yang di SMA-nya di Jerman, terserah itu mau kebangsaan apapun, mau kebangsaan Jerman kah atau mau kebangsaan Indonesia misalnya, asalkan dia sekolah di Jerman, lulus di Jerman, mengikuti mengikuti UN atau Abitur di Jerman, maka dia tidak perlu melewati penyetaraan yang student college tadi itu. Jadi dia langsung gitu, dia langsung masuk daftar saja ke berbagai program studi yang diinginkannya. Jadi dia kayak tebar jala begitu. Dia tebar jala begitu di daftarnya semua seperti itu tanpa ada tes begitu. Ya nanti akan terseleksi, misalnya kalau yang pakai passing grade dia akan terseleksi di situ. Tapi kalau nggak ada passing grade ya masuk-masuk aja, diterima gitu. Seperti itu. Ya. Oke. Nah ini yang saya sebutkan tadi, berbagai macam jenis student college yang ditawarkan di perguruan tinggi negeri yang ada di Jerman ya. Ada yang student college yang diadakan di universitas, ada juga yang diadakan di Fachhochschule. Ya, seperti saya bilang tadi. Fachhochschule itu singkatannya FH ya. Sebut saja misalnya ada M-Kurs. M-Kurs ini apa? Program penyetaraan atau student college untuk anak-anak yang mau kuliah di kedokteran dan biologi. M itu singkatan dari medicine. Ada yang T-Kurs. Nah, T-Kurs yang saya bilang tadi itu teknik. Bukan hanya teknik sebenarnya, untuk anak-anak yang MIPA, yang memilih jalur MIPA, ya, nanti kuliahnya mau di jalur MIPA juga masuk ke T-Kurs ini tadi. Ada yang W-Kurs, W-Kurs itu Wirtschaft, Wirtschaft itu artinya bisnis, gitu ya. Ada yang G-Kurs, G-Kurs itu Geisteswissenschaften, ini untuk ilmu-ilmu humaniora, seni, sastra, bahasa Jerman, gitu ya. Ada juga yang S-Kurs ya, Sprachstudium, ya, yaitu bidang bahasa kecuali bahasa Jerman. Ya, seperti itu. Nah, ini di bawah, tabel bawah itu adalah beberapa perguruan tinggi negeri di Jerman yang mengadakan student college beserta dengan deadline-deadline-nya ya. Mungkin saja deadline ini ada perubahan, ada updating ya, itu perlu dicek kembali ya ke masing-masing perguruan tinggi tersebut. Nah, ini masih banyak ya. Nah, ada beberapa perguruan tinggi yang bekerja sama dengan sebuah lembaga yang disebut dengan nama Uni Asis untuk memproses pendaftaran calon-calon mahasiswa ini tadi. Jadi dari bahasanya uni asis. Jadi asis kan assistance ya. Jadi membantu universitas. Jadi sebenarnya lembaga itu membantu universitas dalam proses pendaftaran calon-calon mahasiswa tadi. Jadi calon mahasiswa itu ada yang bisa langsung direct, langsung mendaftar ke universitas untuk student college tadi itu. Ada juga yang harus melewati lembaga uni asis itu. Nah, itu bisa dicek nanti di websitenya uni asis. Seperti itu. Ya. Nah, ini seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya mau cerita tentang kuliah di Jerman ya. Jadi, kuliah di Jerman itu gratis. Tidak ada UKT. Bahkan bukan hanya kuliah. Pendidikan di Jerman itu dari mulai SD, ya, dari mulai, saya bicara yang negeri ya, dari mulai SD negeri,
terus sampai ke S3, sepanjang dia kuliahnya di perguruan tinggi negeri, itu semuanya gratis, termasuk S1, S2, S3. Bahkan kalau S3 bukan hanya gratis, tapi dibayar, digaji. Nanti saya akan cerita. Tapi walaupun gratis, beberapa tahun belakangan ini ada beberapa perguruan tinggi yang menerapkan tuition fee atau UKT untuk mahasiswa yang non Uni Eropa. Tapi kalau untuk mahasiswa yang Uni Eropa, itu masih gratis. Yang non Uni Eropa, beberapa di antara perguruan tinggi itu sudah menerapkan tuition fee atau UKT. Indonesia termasuk non Uni Eropa dong ya, berarti termasuk yang bayar. Itu di mana? Pertama, di perguruan tinggi negeri yang ada di negara bagian Baden-Württemberg. Jadi sekali saya katakan nanti bisa lihat di peta gitu ya. Jerman itu kan ada 16 negara bagian, salah satunya namanya Baden-Württemberg. Nah, di negara bagian Baden-Württemberg itu ada perguruan banyak perguruan tinggi negeri di situ, misalnya sebut saja Universitas Stuttgart, ada Karlsruhe Institute for Technology atau KIT, ada Universitas Ulm. Nah, ini bayar. Kemudian ada lagi satu perguruan tinggi di negeri di negara bagian Bayern, yaitu TU München. Nah, itu juga sekarang menerapkan tuition fee atau UKT, ya. Tapi tuition fee atau UKT-nya itu kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi lain di Eropa atau di Amerika itu masih jauh lebih rendah, ya begitu ya. Jadi sebut saja misalnya kayak di TU Munchen itu setahu saya atau di Stuttgart gitu ya, tuition fee-nya itu sekitar 1.500 euro satu semester ya. Seperti itu. Itu kalau dibandingkan, jangan dibandingkan dengan Indonesia ya. Ya, tapi mungkin kalau dibandingkan dengan Indonesia juga jangan-jangan ada juga yang sama tinggi gitu ya. 1.500 euro kalau dikurskan kan sekitar berapa? 22 juta ya. Kayaknya ada deh program studi di Indonesia yang 22 juta juga SPP-nya, UKT-nya ya, gitu kan. Nah, itu kalau di-compare dengan apa perguruan tinggi di Eropa atau di Amerika itu masih jauh lebih rendah begitu. Tapi secara umum kuliah di Jerman itu gratis ya. Kalaupun ada bayar per semester, itu ada sih, besarnya cuma satu semester itu sekitar sekarang sekitar 300 euro. Tapi itu bukan tuition fee, itu bukan UKT untuk perguruan tinggi yang non saya sebutkan tadi di sini. Itu betul-betul uang itu disebut dengan nama semester tiket. Jadi uang itu nanti akan kembali kepada mahasiswa dalam bentuk tiket transportasi umum. Jadi Jerman itu betul-betul merupakan surganya mahasiswa. Jadi mahasiswa itu begitu dimanjakannya hidup di Jerman. Jadi hanya dengan membayar 300 euro, dia bisa mendapatkan semester tiket. Semester tiket itu bisa digunakan untuk transportasi umum, ya, di kota itu bahkan di seluruh Jerman. 24 jam dia bisa pakai 7 hari dalam seminggu. Seperti itu. Sebagai gambaran saja, di Jerman saat ini ada tiket transportasi umum yang bernama Deutschland Ticket. Jadi Jerman Ticket, Deutschland Ticket. Itu harganya 58 euro, oke, per bulan. 58 euro per bulan bisa dipakai transportasi umum dalam kota luar kota 24 jam 7 hari dalam seminggu. Bebas, ya, dengan Deutschland Ticket itu. Tapi yang antar kota tidak boleh pakai kereta cepat, ya, kereta biasa. Kalau kereta cepat tiketnya lain sendiri. Nah, 58 euro itu kalau kita kalikan 6 bulan berapa coba? Anggaplah 60 euro. Kali 6 bulan berapa? 360 euro kan? Seperti itu toh, 360 euro. Lah ini cuma bayar nggak nyampe 300 kalau nggak salah. Atau 250 saya lupa begitu ya. Itu sudah dapat eh, semester tiket ya, namanya semester tiket untuk si mahasiswa tadi selama satu semester gitu. Jadi uang itu digunakan hanya untuk itu. Ada juga beberapa komponen lainnya digunakan untuk asosiasi mahasiswa seperti itu. Jadi itu bukan tuition fee ya. Tapi kalau yang di TUM, di KIT, di ULEM, di Stuttgart itu memang ada tuition fee. Yang saya sebutkan tadi angkanya 1.500, 1.600 euro seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau sekarang sekolah di Jerman itu gratis, berarti sekarang pembiayaan apa yang diperlukan? Ya untuk hidup ya, living cost ya. Nah, untuk hidup. Nah, pilihannya seperti apa nih opsi untuk pembiayaan living cost? Tentu opsinya kalau menurut kami ada tiga ya. Yang pertama tentu dari orang tua, ya untuk dari orang tua. Jadi anak-anak Indonesia yang kuliah di Jerman itu karena sayangnya memang sampai detik ini belum ada beasiswa
dari LPDP maupun dari DAAD ya untuk level bachelor Mhm. ya. Itu belum ada. LPDP tidak ada, DAAD juga tidak ada. Jadi Mhm. kebanyakan mahasiswa Indonesia yang sekolah di Jerman itu pertama pakai dana orang tua gitu. Dan untuk mendapatkan visa studi itu di kedutaan Jerman itu diterapkan syarat yang namanya block account. Jadi si calon mahasiswa itu harus punya deposit gitu ya. Angkanya sekarang kalau nggak salah sudah menyentuh 12.000 euro seingat saya ya. Ya lumayan memang Mhm. ya. 12.000 euro itu kalau dikalikan 17.000 rupiah ya sekitar hampir tembus 200 juta ya. Begitu ya. Itu dana untuk apa sih sebenarnya? Jadi 12.000 euro itu nggak nyampe 12.000 sebenarnya 11.000 berapa 500 sekian gitu ya. Itu dana untuk menjamin bahwasanya si calon mahasiswa ini tidak keleleran gitu loh di Jerman begitu. Jadi hidupnya terjamin sudah oleh orang tua dan keluarganya begitu. Nanti dana itu dapat ditarik oleh si mahasiswa itu setelah dia sampai di Jerman, bisa dapat ditarik dengan jumlah tertentu setiap bulannya. Jadi betul-betul ini uang uang jaminan, Mhm. uang garansi begitu. Karena pemerintah Jerman tidak mau orang datang ke Jerman begitu kemudian jadi masalah sosial gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang bertanya berapa sih kira-kira standar hidup di Jerman? Nah, dari angka itu bisa ketemu tuh. Kalau tadi saya sebutkan nggak nyampe 12.000 ya, 11.500, ya, anggaplah 12.000 ya. 12.000 dibagi 12 bulan, berarti kan 1.000 euro per bulan. Bahkan kurang. Nah, kira-kira segitulah angka kebutuhan hidup tinggal di Jerman sekitar 900 euro per bulan, gitu ya. 900 euro per bulan itu sudah lebih dari cukup kalau menurut saya untuk seorang mahasiswa ya. Kenapa? Karena 900 euro per bulan itu untuk sewa apartemen, ya sekarang itu angkanya sewa apartemen itu sekitar 400-500 euro, gitu. Jadi sisanya 500-400 euro untuk biaya hidup ya, itu sudah lebih dari cukup, begitu. Nah, selain setelah kalau berangkatnya pakai dana orang tua atau dana dari siapapun juga gitu, kemudian setelah sampai di Jerman, nah ini baru ada tawaran beasiswa. Jadi setelah kuliah di Jerman, baru ada tawaran beasiswa namanya Deutschland Stipendium, ya beasiswa Jerman. Nah, Deutschland Stipendium ini hanya untuk yang ongoing. Jadi kalau sudah berproses sebagai mahasiswa, baru dia bisa apply Deutschland Stipendium. Angkanya lumayan besar nih. Saya pernah dengar dari mahasiswa Indonesia yang dapat ya. Tapi saya lupa angkanya, tapi lumayan besar gitu ya. Nah, ini Deutschland Stipendium ini terbuka. Bukan hanya untuk mahasiswa berkebangsaan Jerman, tapi juga untuk yang non-Jerman. Gitu. Opsi yang ketiga apa? Opsi yang ketiga yang sering dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di sini adalah bekerja. Jadi enaknya kuliah di Jerman itu mahasiswa itu diizinkan untuk bekerja. Ya, mahasiswa itu diizinkan bekerja. Bagaimana aturan izinnya? Aturan izinnya itu kalau dia mengambil part-time job itu artinya kerja 4 jam per hari, itu dia boleh kerja selama 240 hari per tahun. Atau kalau dia mengambil full-time job yaitu 8 jam per hari, dia boleh kerja 120 hari per tahun. Saya sering menggunakan rumus seperti ini. Saya ambil gampang yang part-time job saja, itu 4 jam sehari. Ternyata setelah saya hitung-hitung, mahasiswa itu boleh dikerja di Jerman itu 4 jam sehari, ya, selama 5 hari seminggu, sepanjang tahun. Kira-kira begitu gambarannya. Oke? Dan bekerja itu lumayan. Ya. Bahkan kebanyakan mahasiswa Indonesia itu sudah nggak butuh lagi dana dari orang tuanya di Indonesia. Kenapa? Karena dengan bekerja seperti yang saya gambarkan tadi itu, ya gaji di Jerman itu sekarang UMR-nya itu sudah naik sekarang tembus ke angka hampir mendekati ya, saya tidak mengatakan pas, tapi hampir mendekati 13 euro per jam. Lebih tepatnya 12,84 euro per jam. Kita kenapa saja 13 euro per jam, oke? Nah, sekarang kalau dia kerja 4 jam sehari, ya kan? Berarti 13 dikali 4, ya kan? Berarti berapa? 52 euro sehari. Oke? Anggap saja 50 euro biar gampang hitungnya. 50 euro sehari. Kemudian dia boleh kerja selama 5 hari dalam seminggu. Berarti 50 kali 5, 250 euro. Ya kan? Sebulan ada 4 minggu kan? Jadi 250 dikali 4. 1.000 euro. Dia akan dapat gaji 1.000 euro dalam sebulan. Tentu saja nanti dipotong pajak, dipotong asuransi ya. Seperti itu ya. Tapi dengan angka 1.000 euro itu kan udah cukup untuk menangani hidup dia selama di Jerman kan? Jadi peluang ini yang biasanya diambil oleh mahasiswa. Ya, dia sudah tidak lagi butuh dana dari orang tuanya di
Indonesia. Hanya di awal saja dia butuh begitu. Dan memang biasanya nanti setiap kali perpanjangan visa ada beberapa negara bagian yang ingin ngecek lagi rekening banknya. Ada duitnya lagi nggak tuh di rekeningnya itu? Biasanya ada beberapa negara bagian, pemerintah negara bagian ketika perpanjangan visa menghendaki pengecekan itu. Ada juga yang enggak, gitu ya. Nah, itu baru kerja yang saya katakan tuh kerja-kerja biasa gitu ya, nyuci piring dan sebagainya begitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya ada mahasiswa yang berhasil mendapatkan work student itu pekerjaan betul-betul pekerjaan student. Jadi kerja di perusahaan begitu, sesuai dengan bidangnya. Misalnya bidang IT, dia kerja juga di bidang IT gitu ya. Itu saya dengar dari mahasiswa Indonesia, itu kalau kerja di work student, jadi pekerjaan student, bukan sekedar pekerjaan kasar ya, tapi pekerjaan student bener ini, ya yang sesuai dengan bidang bidang kuliahnya, itu gajinya bisa 18 euro per jam. Coba bayangkan ya, bisa 18 euro per jam ya. Dengan 13 euro saja tadi kita hitung dapat 1000 euro per bulan yang sudah bisa menangani kebutuhan hidupnya. Dan memang kalau mengambil opsi bekerja ini tentu saja harus ada manajemen waktu yang baik ya. Jangan sampai melupakan studinya. Karena tadi saya katakan studi di Jerman itu tidaklah berbeda gitu dengan di Indonesia. Berbedanya di mana? Jadi kalau kuliah di Jerman itu setiap mata kuliah, gini, setiap kuliah di Jerman itu pertama tidak diwajibkan hadir di setiap pertemuan, tidak ada absen. Dosen tidak peduli dengan kehadiran kita. Bahkan nyaris tidak ada tugas. Kalaupun ada tugas tuh ada di praktikum saja, ya, ngumpulkan report. Seperti itu. Dosen nggak peduli tuh, mau hadir mau nggak gitu ya. Seperti itu. Yang penting lulus ujian. Nah, ujian mata kuliah itu dikasih kesempatan 3 kali. Ujian pertama tertulis, nggak lulus, dikasih kesempatan ujian yang kedua. Jadi kalau bahasa Jermannya itu Erste Versuch, Erste itu artinya pertama, Versuch itu percobaan, jadi percobaan pertama, ujian pertama. Nggak lulus, dikasih kesempatan Zweite Versuch. Zweite itu kedua, Versuch itu percobaan, jadi ujian yang kedua, masih ujian tertulis juga di semester yang sama ini. Kalau nggak lulus juga di ujian yang kedua, dikasih kesempatan ujian yang ketiga di semester yang sama. Di Indonesia nggak ada kayak gitu, Bu, Mbak Yuni ya. Mm-mm. Ya kan, nggak lulus ya sudah nggak lulus gitu kan, dapat nilai Iya. D, C gitu ya. Ya, tapi kita masih pertimbangin absensi Nah, kita kan masih masih pertimbangkan absen, dipertimbangin. tugas, Mhm. kuis dan sebagainya. Kalau Mhm. di Jerman nggak ada, hanya ujian itu saja. Nah, ujian yang ketiga ini bentuknya tidak lagi ujian tulis, tapi bentuknya ujian oral. Jadi ujiannya seperti Hmm. ujian skripsi begitu, berhadapan langsung dengan dosennya. Bukan hanya dengan dosennya, tapi dengan satu lagi dosen yang dicarinya sendiri, yang bidangnya sama dengan dosen yang pertama tadi. Jadi dia Hmm. menghadapi dua Satu dosen. satu satu itu Pak. Ya, per Ah, orang, oke. per anak. Mhm. Jadi dikasih kesempatan yang ketiga itu bukan lagi tulis, tapi oral. Menghadapi dua dosen. Kalau nggak lulus juga dengan ujian yang ketiga ini, maka si mahasiswa tadi dinyatakan drop out. Aha. Jadi dia drop out di seluruh mata kuliah yang sudah diambilnya. Jadi dia keluar dari program studi Hmm. itu. Kemudian Hmm. ketika dia drop out, dia tidak boleh mengambil lagi program studi yang sama di seluruh Jerman. Namanya udah tercatat itu dilarang. Kemudian dia juga tidak boleh mengambil Hmm. program studi yang mengandung mata kuliah itu. Begitu, ya. Begitu. Ini kalau diterapkan di Indonesia Oke. kayaknya bagus juga. Jadi makanya Bunuh kuliah di diri Jerman itu semuanya. betul-betul. Makanya saya terus terang saya sampaikan kepada anak PPI di sini, saya salut sama kalian, saya bilang. Karena apa? Mhm. Karena di tengah beratnya kuliah di Jerman, dia masih sempat ngurusin PPI. Masih sempat ngurusin Mhm. pengajian, masih sempat ngurusin organisasi gereja. Ya, seperti itu saya salut terus terang ya. Jadi betul-betul lulusan Jerman tuh jebolan yang sangat qualified gitu ya. Seperti Masih itu. sempat kerja mereka juga. Masih, masih sempat kerja. Mudah dapat kerja di sana, Pak. Iya, tadi saya katakan tadi tuh ada yang kerja kasar, ada yang kerja work student Mhm. ya, kerja yang sesuai dengan bidangnya begitu. Masih sempat ngurusin PPI, masih sempat ngurusin pengajian, masih sempat ngurusin organisasi gereja misalnya gitu. Di tengah tantangan kuliah yang seperti itu ya. Tapi ini bukan Mhm. bukan untuk ditakuti ya, tapi menurut saya sebuah tantangan nih, bagus nih. Menurut saya sistem seperti ini sangat bagus Mhm. gitu ya. Seperti itu. Nah, yang gawat itu adalah kalau tidak lulus di mata kuliah dasar ya.
Tapi kan memang Mhm. kalau nggak lulus di mata kuliah dasar kan kebangetan itu memang ya. Contoh misalnya tidak lulus di mata kuliah matematika dasar, ya otomatis tidak bisa mengambil program studi yang mengandung matematika dasar. Nah, sekarang pertanyaannya, program studi mana yang tidak ada matematika dasarnya? Mau itu yang sains, Mhm. mau itu yang ekonomi, saya pikir ada. Kecuali mungkin yang sosial Mhm. humaniora barangkali ya, atau yang seni barangkali itu nggak ada matematika dasar ya. Seperti itu. Nah ini ada cerita dari seorang mahasiswa Indonesia, dia punya kawan dari mahasiswa dari negara lain gitu. Saya sudah tidak usah sebut negaranya gitu. Dia ini sudah tinggal mau menyusun skripsi. Jadi kuliah S1 di Jerman itu tidak sama dengan di Indonesia durasinya, hanya 3 tahun durasinya. Oh, oke. Indonesia kan 4 tahun ya. Dengan skripsi, ada yang tanpa skripsi, Pak? Saya belum pernah dengar yang tanpa skripsi ya. Biasanya selalu dengan Oke. skripsi. Jadi tiga Mhm. tahun. Jadi kalau untuk anak-anak Indonesia, program Stutkol tadi, student college atau penyetaraan atau matrikulasi tadi 1 tahun atau 1 semester ya, ditambah kuliah 3 tahun, jadi ketemunya sama dengan di Indonesia 4 tahun. Mhm. Iya kan? Jadi S1-nya hanya 3 tahun di sini. Jadi ada mahasiswa non negara Indonesia itu eh, tinggal ngambil skripsi. Skripsi itu bahasa Jermannya Bachelor Arbeit ya. Arbeit itu pekerjaan, Bachelor itu sarjana. Jadi skripsi, tinggal ngambil skripsi. Tapi dia masih terganjal satu mata kuliah, yaitu Fisika 3 gitu. Mhm. Tinggal satu itu aja sama skripsi. Akhirnya dia ujian sampai satu, kedua, ketiga. Ternyata setelah ujian ketiga dia nggak lulus juga. Akhirnya dia drop out ya. Jadi semua upaya dia yang sudah dikumpulkannya selama bertahun-tahun itu ya udah harus direlakan begitu saja begitu ya. Nah ini jadi memang Mhm. manajemen waktu untuk kuliah di Jerman tuh memang nggak main-main begitu ya. Iya, Seperti disiplin itu. dan harus diri sendiri itu yang bisa Ya, mengaturnya ya. betul sekali Bu. Oke, Mhm. itu tadi program bachelor ya. Nah, untuk program master ini kira-kira beberapa gelar master yang ada di Jerman gitu ya. Masih banyak lagi tentunya begitu. Mhm. Nah, untuk langkah studi master di Jerman itu kalau menurut hemat kami ada dua saja ya. Enaknya kalau master ini kan ada tawaran beasiswa, Iya, baik itu dari beasiswa banyak LPDP. ya. Ya banyak ya, Mhm. LPDP, DAD, Erasmus Mundus misalnya gitu ya. Jadi Aha, cari beasiswanya. Erasmus Mundus scholarship juga ya cukup banyak sekali yang ke Jerman ya Pak ya. Ya, banyak. Nah, kalau Erasmus Mundus kan ini kelebihannya kan program beasiswa Erasmus ini kan kuliahnya pindah-pindah ya. Jadi kuliahnya nggak hanya di satu perguruan tinggi, nggak hanya di satu negara. Jadi seorang mahasiswa itu pernah saya dengar yang ambil S2 itu pakai beasiswa Erasmus Mundus itu, dia kuliahnya sampai di 3 negara itu. Jadi semester ini di negara ini, semester berikutnya di negara mana, semester berikutnya di negara mana gitu. Seperti itu ya. Saya nggak tahu ijazahnya dapat 2 apa dapat 3 begitu ya. Seperti itu. Nah, selain cari beasiswa tentu cari universitasnya ya. Cari universitasnya gitu ya. Nah, universitas di Jerman kan banyak sekali. Ya ini peta negara Jerman ya dengan sebaran universitasnya. Ya tentu saja daftar gitu ya memenuhi persyaratan-persyaratan yang diinginkan ya. TOEFL kemudian ya macam-macam lah begitu ya. Mhm. Eh, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian untuk yang doktor. Nah, untuk doktor itu juga banyak sekali pilihannya gitu ya dan gelarnya juga macam-macam ya. Salah satunya misalnya saya kayak seperti saya misalnya Dr. Renat itu singkatan dari Rerum Naturalium. Itu artinya apa? Ah, Doktor baru Ilmu itu. Pengetahuan Alam gitu ya. Mhm. Almarhum presiden kita, mantan presiden kita yang lulusan B.J. Habibie. WTH Aachen ya, Profesor Doktor Ah, Engineering B.J. Habibie. Nah, itu kan doktor Ing ya. Doktor mhm. Engineer. Itu untuk dokter-dokter yang di bidang teknik gitu. Nah, untuk yang di bidang kedokteran namanya dokter medicine ya. Kemudian di bidang apa humaniora misalnya dokter rerum ya, rerum humaniorum, rerum humanarum gitu ya. Di bidang sosial juga ada dokter rerum socialium ya dan seterusnya dan Mhm. seterusnya. Seperti itu. Langkah studinya gimana? Langkah studinya sama ya, cari beasiswa, cari promotor ya atau cari Mhm. universitas gitu ya. Beasiswa juga tadi saya katakan ada LPDP, ada DAD gitu ya. Kayaknya Erasmus Mundus juga masih ada menawarkan eh, Iya, tawaran dokter. untuk doktoral. Ya. Nah, berikutnya selain apa model pendidikan yang saya katakan tadi di Universitas S1, S2, S3, itu Jerman juga menawarkan model pendidikan yang disebut dengan nama Ausbildung. Ausbildung ini Spildung. adalah model pendidikan vokasi ya, model pendidikan Mhm. vokasi.
Dari namanya Ausbildung. Aus itu artinya di luar, Bildung itu artinya pendidikan. Jadi pendidikan pendidikan luar sekolah lah kira-kira begitu. Peserta Ausbildung itu disebut dengan nama Azubi, disebut Mhm. dengan nama Azubi. Ya. Nah, program Ausbildung ini lama programnya antara 2, 3 sampai 3,5 tahun. Begitu. Nah, apa isi programnya? Isi programnya sepertiga teori, 2/3-nya praktek. 2/3-nya praktek ini langsung praktek di perusahaan di industri. Seperti itu. Dan mendapatkan gaji. Jadi si peserta Ausbildung ini mendapatkan gaji dari si industri. Ya. Eh, tapi gajinya memang tidak full seperti gaji pegawai biasa. Ya, gajinya sekitar 1.100, Mhm. 1.200 euro per bulan. Kemudian dia punya kewajiban menjalani program itu 8 jam sehari. Jadi sama kayak orang kerja biasa gitu. 8 jam Mhm. sehari selama 5 hari seminggu. Dia juga dapat hak cuti, dapat hak libur, ya, seperti itu. Nah, nanti di akhir programnya, 3 tahun, 3 tahun setengah begitu, dia akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Sertifikat kelulusannya itu bukan dari perusahaan, tapi dari Kadin. Mhm. Nah, ini hebatnya di Oke. Jerman. Ya, hebatnya di Jerman itu Mhm. ada hubungan yang sangat kuat antara Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Kalau di Jerman namanya IHK ya, Industri Handelskammer, IHK, Kadin, dengan perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan itu anggota Kadin itu punya hubungan hubungan batin yang sangat kuat gitu ya, hubungan ikatan yang sangat kuat begitu. Seperti itu. Nah, jadi dalam program Ausbildung ini merupakan program pendidikan vokasi Jerman yang sangat terkenal ya, sudah berpuluh-puluh tahun program ini eksis. Kenapa terkenal dan sangat sukses? Kenapa? Karena di situ ada simbiosis mutualisme. Ada keberuntungan yang bersama-sama didapatkan oleh berbagai pihak. Pertama, dari peserta Ausbildung atau Auzubi itu dia mendapatkan keuntungan karena dia dapat ilmu, dapat Mhm. keterampilan dan dapat gaji pula. Memang Oke. gajinya tidak full seperti pegawai normal, tapi setidaknya dapat duit ya. 1.100, 1.200 euro kan cukup itu untuk hidup dalam Mhm. sebulan di Jerman, ya kan? Kemudian perusahaan dapat untung di mana? Perusahaan dapat untung dapat tenaga kerja murah, ya kan Mhm. gitu. Tapi sambil mengajari. Nah, kemudian di situ ada semacam solidaritas antar perusahaan yang muncul. Gimana bentuk solidaritasnya? Karena peserta Ausbildung atau Azubi yang lulus dari program Ausbildung di sebuah perusahaan, perusahaan A misalnya, itu dia bebas setelah itu. Apakah mau lanjut kerja di perusahaan A sebagai pegawai full atau mau mendaftar ke perusahaan lain, ya, itu Mhm. dibebaskan. Jadi bayangkan ada perusahaan sudah capek-capek mencetak orang, melatih orang, lalu kemudian setelah itu direlakan lepas begitu saja. Ini kan sebuah solidaritas antar perusahaan ya, yang itu tidak ditemui di negara lain, even di Indonesia barangkali. Ya, Ya, karena dia seperti itu. sudah mentraining sampai ahli, dan setelah ahli diambil sama perusahaan lain. Seperti Betul. itu ya, Pak. Itu solidaritasnya luar biasa itu kan. Iya Mhm. kan? Jadi salah apa saya pernah bertemu dengan rektor ya, rektor Universitas Munster. Beliau kebetulan Mhm. ketua asosiasi Fachhochschule, ketua politeknik, 7 politeknik besar di Jerman. Itu ngobrol sama saya gitu. Jadi Pak Ronius dia bilang dalam Ausbildung ini ada solidaritas antar perusahaan. Saya bilang solidaritas gimana? Saya bilang diceritakan seperti oleh beliau seperti tadi ya. Mhm. Dan ketika ini diceritakan ke sebuah negara lain di luar Jerman gitu, ya kepada pemilik perusahaan di negara itu, ya para owner perusahaan itu mengatakan, waduh di negara kami nggak bisa seperti ini kata kata dia gitu ya. Mhm. Sulit ini solidaritas antar perusahaan di negara kami diterapkan seperti ini katanya. Karena apa? Antar perusahaan biasanya kan egonya tinggi ya. Ya. Egonya tinggi untuk memajukan perusahaannya masing-masing begitu. Nah, itu kemudian ini hak-hak Azubi yang saya bilang tadi ya. Mhm. Nah, Azubi itu tadi pesertanya minimal lulusan SMA. Bahkan sekarang itu kalau nggak salah juga ada anak SMA yang belum lulus itu bisa switch gitu ya. Ada bisa switch untuk pindah ke Ausbildung gitu. Tapi Azubi tidak hanya dibatasi untuk anak-anak muda gitu, tapi untuk orang-orang yang sudah tua kayak kita-kita begini, Bu. Ya Mbak Mhm. Yuni, kalau ada tuh saya punya kawan gitu, ibu-ibu udah nggak punya kerjaan di rumah, anak-anaknya sudah kuliah semua, udah selesai gitu ya. Mhm. Dia nggak ada kerjaan, akhirnya dia ngambil Ausbildung. Ausbildungnya apa coba? Sudah. Ausbildung sebagai perawat di panti jompo. Oke.
seperti itu. Ya, Mhm. dia akhirnya lulus Ausbildung, kemudian dia dapat sertifikat. Dengan sertifikat itu dia dinilai layak untuk menjadi perawat di panti jompo, seperti itu. Nah, ini kewajiban Azubi ya. Nah, Mhm. untuk mendaftar ya, untuk mendaftar Ausbildung ini, anak-anak Indonesia itu menempuh dua jalur. Ada yang jalur mandiri dan ada jalur yang pakai agen. Ya. Sebenarnya kalau kata saya sih sebenarnya bisa jalur mandiri ya. Dan jalur mandiri ini lebih hemat hemat biaya begitu ya. Kalau jalur pakai agen kan tentu saja kita harus membayar biaya jasanya agen tersebut. Jadi sebenarnya syarat untuk Ausbildung ini itu minimal kemampuan bahasa Jermannya itu adalah B2. Bahkan kalau untuk keteknikan itu minimal C1 ya. Jadi kalau sudah punya kemampuan bahasa yang bagus B2 atau C1 mestinya si calon peserta Azubi itu punya percaya diri yang tinggi ya untuk langsung mencari lowongan Azubi di website ya. Banyak websitenya tuh ya. Salah satunya misalnya azubi.de gitu ya. www.azubi.de. Dia cari sendiri situ, ngelamar sendiri ke perusahaan itu, mendaftar sendiri, kemudian berkomunikasi sendiri dengan perusahaan, mengikuti proses wawancara, kalau sampai diterima, lalu kemudian dia dapat kontrak, dia baca sendiri kontraknya seperti itu, ya. Nanti dijelaskan di situ apakah visanya ditanggung atau tidak, apakah apartemennya dicarikan atau tidak, itu semua harus clear ya di awal. Lalu kemudian berangkat, gitu. Tapi ada juga Oke. calon-calon Azubi yang nggak mau pusing, nggak mau repot gitu, dia pakai agen. Ya silakan saja, cuman Mhm. kalau pakai agen ini harus hati-hati ya. Harus Iya, dipelajari betul apakah agen itu agen yang jujur atau tidak, ya. ya. Seperti Inilah kita kena juga kemarin kan. ya, seperti itu. Nah, ini harus dibedakan antara Mhm. antara Ausbildung dengan Ferienjob ya, Bapak Ibu sekalian ya. Itu berbeda. Mhm. Itu dua hal yang berbeda sekali, ya. Ausbildung dan Ferienjob itu, Ferienjob yang kemarin lagi marak, yang sempat marak kasusnya itu tuh berbeda dengan Ausbildung, ya. Mhm. Nanti saya ceritakan soal Ferienjob terakhir ya. Nah, jadi agennya harus dicari agen yang jujur, ya. Kemudian angka-angka biaya-biaya yang diterapkan itu masuk akal atau tidak, ya. Tentu saja dia akan mencari Oke. keuntungan di situ ya. Itu namanya orang usaha ya. Wajar kalau cari Mhm. keuntungan ya. Tapi yang penting jujur gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti dia tawarkan pengurusan visa, ada biayanya. Kemudian ada kursus bahasa Jerman, ada biayanya ya. Seperti itu ya. Nah itu jalur yang pakai agen. Mhm. Tapi sekali lagi saya Oke. katakan bisa juga jalur mandiri. Begitu. Kemudian yang terakhir dalam eh, presentasi ini adalah dual studium. Nah, dual studium Mhm. ini mirip seperti Ausbildung. Jadi dual studium Mhm. ini, kalau tadi Ausbildung itu produknya non gelar, ya non gelar. Nah kalau dual studium ini itu produknya bergelar, bachelor levelnya bachelor. Durasinya juga sama 3 tahun ini ya. Dan pembiayaan Mhm. juga dari perusahaan juga ini. Jadi bachelor yang lebih kental prakteknya, Oke. gitu. Nah ini pembiayaan juga dari perusahaan, dapat gaji dari perusahaan. Angkanya sekitar 1.500 euro. Begitu. Lalu apa bedanya antara Ausbildung dengan dual studium? Nah, bedanya di sini. Saya diskusi Mhm. rupanya setelah saya pelajari. Jadi perbedaannya adalah kalau Ausbildung tadi itu hanya bisa diambil setidaknya oleh yang lulusan non gimnasium. Jadi yang gimnasium kan lulusannya kan pakai abitur ya, pakai UN bahasa kita lah, Mhm. yang gimnasium. Nah, kalau yang non gimnasium, yang non abitur, yang non UN, ya itu nggak bisa ngambil dual studium. Dia hanya bisa ngambil Ausbildung. Nah, dual studium ini hanya bisa diambil untuk yang lulusannya ada abiturnya, ada UN-nya. Jadi lulusan gimnasium tadi itu. Nah, seperti itu. Itu, nah terakhir sebelum menutup saya mau cerita tentang Varian Job ya. Jadi Varian Job itu adalah sebuah program yang sudah lama diadakan di Jerman. Dan itu program yang diakui oleh pemerintah Jerman. Ya, itu memang program bekerja untuk mahasiswa di masa liburan kuliah. Itu program resmi di masa liburan kuliah. Ya, selama ini Varian Job itu tidak dibuka untuk mahasiswa yang non Jerman. Mhm. Ya, tapi baru beberapa tahun belakangan ini dibuka untuk mahasiswa yang non Uni Eropa. Bukan hanya non Jerman, tapi juga dibuka untuk non Uni Eropa. Nah, persyaratannya tetap sama. Jadi harus
dilaksanakan di masa libur kuliah. Jadi memang anak-anak kuliah itu kan kebanyakan di sini kan mencari mencari tambahan budget kan di Mhm. pekerjaan seperti itu, ya, ya kan? Jadi nggak boleh kalau nggak bukan masa di masa tidak libur kuliah. Nah, permasalahan kita kemarin itu adalah ya ada semacam ya miss proses Mhm. ya di situ ya. Sehingga anak-anak Indonesia yang berangkat itu justru bukan di masa libur kuliah. Di Ah, situ miss prosesnya. Ya, miss prosesnya di situ. Jadi dia berangkat di saat masa masa kuliah akademik sedang sedang berlangsung. Itu yang salah di situ seperti itu ya. Missnya di situ. Harusnya di masa libur kuliah begitu. Dan itu program resmi. Dan pekerjaannya memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan bidang studi si mahasiswa tersebut. Itu memang pekerjaan-pekerjaan kasar ya, seperti itu. Itu variant job dan itu program resmi dari pemerintah yang sudah berlangsung dari pemerintah Jerman yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Seperti itu. Untuk diketahui oleh Bapak Ibu semua, jadi sudah saatnya anak-anak muda kita ya itu berpikir open mind, open minded gitu ya. Jadi tidak lagi mhm. berorientasi studi dan kerja hanya di Indonesia. Apalagi fokusnya hanya mau Mhm. jadi PNS saja misalnya gitu ya. Mhm. Sudah saatnya untuk open mind, studi keluar dan bekerja ke luar negeri. Salah satunya ke Jerman. Mhm. Kenapa? Karena pemerintah Jerman, bahkan pihak swasta Jerman pun mengakui bahwasanya Jerman itu butuh tenaga kerja. Ya. Mhm. Sangat butuh tenaga kerja dalam jumlah yang sangat banyak begitu ya. Jadi lapangan pekerjaan sangat banyak ya. Kemudian jumlah tenaga kerjanya tidak mencukupi. Kebalikan dengan di Indonesia. Mhm. Di Indonesia kita kebanyakan orang, 280 juta rakyat, Mhm. tapi tenaga kerja jumlah lapangan pekerjaannya sedikit kan gitu. Nah, kenapa tidak kesempatan ini diambil oleh anak-anak muda kita untuk studi di Jerman, kemudian melanjutkan untuk kerja di Jerman, menjadi diaspora, Mhm. kan gitu ya. Jadi seperti kata Menteri Sains, eh, Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains ya, beberapa waktu yang lalu ya, Menteri Sains mengatakan ya orang-orang kita yang kerja di luar negeri itu, ya kan, itu tetap saja jiwanya merah putih gitu ya. Jadi dia Mhm. menyumbangkan juga apa istilahnya memberikan kontribusi kepada negara seperti itu ya, seperti itu. Oke, itu saja dari saya sementara. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Kita lanjutkan Ya, nanti dengan diskusi. diskusi. Iya. Baik, terima kasih Bapak Onius. Kita masuk ke sesi diskusi nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang saat ini mungkin studi S1 dan berniat melanjutkan master degree, misalkan itu ada pertanyaan secara teknis atau ada eh, siapan yang dibutuhkan sebelumnya, membutuhkan informasi, bisa ditanyakan di forum ini. Silakan bisa raise hand atau langsung open mic untuk yang ingin bertanya. Karena sudah sangat jelas ini yang dipaparkan sama Bapak. Sangat jelas sekali, jadi eh, kebingungan ya bertanya karena semua teknis sudah dipaparkan secara detail. Itu kalau misalkan di website kita bisa lihat di websitenya Jerman ya, Pak ya, detail persyaratan apa saja yang diminta seperti itu Iya, jadi untuk kalau untuk studi. ya, iya Bu, iya Mbak. Jadi kalau untuk apa? Tadi pertama untuk eh, persyaratan ijazah tadi kan bisa di website tadi Mhm. yang apa Anabin tadi ya. Kemudian kalau untuk mencari apa S1 atau S2 atau S3 gitu ya, bisa langsung ke website universitasnya gitu. Seperti Website itu. universitasnya. Baik, udah ada Ya, yang resen ini Pak ya Nugroho. silakan. Ya silakan, silakan Mas atau Bapak. Kan eh, untuk yang S1 ya dari SMA mau ke S1 itu kan saya tadi sempat lihat tuh di tabel tuh pendaftarannya di bulan-bulan
Januari, kemudian ada yang strip sampai Juni dan lain-lain. Terus juga nilai rata-ratanya itu 85 atau dia sudah mengikuti tes ya perguruan tinggi itu setara dengan 500. Nah ini kalau di Indonesia itu kan pendaftaran itu kan apa namanya anak SMA mau masuk ke perguruan tinggi itu sudah dibuka di Februari dan itu hanya mempertimbangkan bukan ijazah tapi rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Artinya Hmm. kalau misalnya eh, anak saya misalnya sekarang tuh kelas 3 SMA gitu ya mau masuk ke perguruan tinggi S1 di Jerman itu ini ya apa namanya harus menunggu sampai lulus dulu gitu ya kemudian baru menghitung rata-ratanya karena tadi itu saya sempat membaca di tabelnya itu pendaftaran dibuka di bulan Januari terus Juni atau berapa lah gitu nanti barangkali bisa dibuka kembali ya jadwal-jadwal tadi itu kemudian untuk yang S1 ini memang sudah sudah ini Pak ya given ya ini tidak ada apa ya tidak ada jalan keluar yang lain gitu ya kalau misalnya ada anaknya pintar tapi ya mungkin orang tuanya seperti saya ini yang kemampuan finansialnya itu terbatas gitu dia harus ada deposit ya sebesar tadi 11.500 sekian tadi ya, seperti yang disampaikan tadi itu artinya itu em, gimana ya solusinya ya barangkali ya. Karena juga di Indonesia itu ada kebijakan yang menurut saya agak aneh gitu ya. Kebetulan saya ini ASN juga gitu ya. Justru Hmm. ASN ini tuh ketika anaknya tuh masuk ke perguruan tinggi, itu justru kena level UKT yang tertinggi. Ini kan aneh ya, karena nggak semua Iya, ASN itu kerja di kementerian yang sultan gitu ya. Apalagi iya, kalau misalnya tuh ASN itu misalnya golongan satu atau golongan dua, tapi anaknya pinter banget gitu ya. Itu iya, jadi ya tuh nggak bisa anak itu mau kuliah. Ya ini kan kalau kita bernegara ini kan, aduh ini nggak adil ya negara kita nih ya. Tambah lagi iya. kemarin demo di Dikti itu dosen ASN itu di hold tunjangan kinerjanya. Tapi ini out of topic ya, maksudnya itu kita sedih nih negara-negara kita kayak gini gitu ya. Bahkan viral di sosial media tuh kalau bisa pindah warga negara nih gitu ya. Nah artinya tuh Pak Pak Duta Besar atau Pak Tase nih, ini teman saya di UGM nih kayak satu angkatan. Apa namanya? Kuliah di mana dulu ya, Eh, Pak Nugroho dulu saya di di fakultas UGM, apa? Pak. Saya di teknik, Pak. Fakultas? Saya teknik mesin, Pak. Istri saya teknik Oh, sipil. teknik mesin ya. Angkatan Iya, 95 iya, ya. iya. Istri saya 91, saya 95, Pak. Oke, saya 94 Pak. Oh, 94. Oke, oke. Ya, salam, Pak. Artinya ini, Pak Atase, Pak Duta Besar gitu ya. Ini mohon, Pak, kalau bisa nih, em, apakah ada cara lain gitu ya, buat anak-anak kita atau di Indonesia ini, ya, terutama yang satu atau barangkali juga alumni SMK gitu ya. Termasuk tadi apa namanya Ausbildung gitu ya Berufsschule apapun gitu eh eh eh, kalau seandainya itu duta besar tuh atau kedutaan besar kita tuh bisa menghandle gitu ya supaya agen-agen atau SO-nya dan lain-lain itu bisa dihandle dari kedutaan besar gitu ya itu barangkali juga selain masalah keamanan juga masalah mereduksi biaya yang sangat tinggi sekali gitu ya karena semua orang tua pasti khawatir Pak kalau anaknya tuh di luar negeri nanti keleleran dan lain-lain gitu ya. Budaya beda, bahasa beda, eh, cara hidup beda dan lain-lain. Nah, ini artinya tuh em, acara seperti ini bagus gitu ya. Barangkali juga duta besar di sana tuh juga punya program misalnya pelatihan bahasa Jerman gratis kayak atau apapun gitu ya. Yang nanti em, bisa membantu mendapatkan sertifikat tadi C1 atau B2 dan lain-lain. Jadi apa namanya kita sekali lagi sangat terima kasih nih Pak acara pada sore hari ini gitu ya ini gratis free gitu ya mudah-mudahan ini bisa sering mungkin kedutaan tuh bisa bisa membuat acara-acara serupa terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nugroho. Langsung saja Mbak Yuni atau gimana? Iya, iya, langsung Bapak. Ya, ya salam kenal Pak Nugroho nih. Rupanya sama-sama satu alumni nih ya kita ya. eh ya, jadi tadi yang pertama terkait block account ya. Jadi deposit ya. Deposit itu memang diwajibkan sama kedutaan besar Jerman di Jakarta begitu ya. Ya memang jumlahnya besar ya Pak ya. Jumlahnya memang besar dan memang anak-anak Indonesia yang ke sini itu berusaha memenuhi itu ya.
Mungkin caranya berbagai macam cara ya, barangkali ada yang mungkin pinjam bank dan lain sebagainya begitu seperti itu ya. Nah, tapi ada cara yang lain Bapak, ketika misalnya itu sangat berat ditempuh ya. Jadi kuliah di Jerman itu kan tidak dibatasi usia. Jadi di sini ini bukan satu hal yang memalukan gitu ya. Kalau ada orang kuliah gitu ya sudah udah umur berapa gitu ya baru kuliah S1 gitu ya. Bahkan tadi saya katakan durasi kuliah 3 tahun itu tuh normalnya. Ya, tapi faktanya anak-anak Indonesia sendiri itu enggak, itu sangat jarang lah saya katakan yang pas 3 tahun begitu ya. Seperti itu. Nah, ada cara lain tadi saya katakan kalau misalnya berat langsung kuliah yaitu dengan mengikuti Ausbildung tadi itu. Nah, Ausbildung ini kan kalau saya boleh katakan ya nyaris mungkin biayanya kecil sekali ya yang harus dikeluarkan begitu ya. Apalagi kalau bisa menempuh cara mandiri, tidak pakai agen ya. Dan memang harus punya modal bahasa ya. Jadi lagi-lagi tidak ada sebuah tujuan cita-cita yang kita capai tanpa ada pengorbanan begitu ya. Pasti ada pengorbanan ya. Jadi artinya Ausbildung yang kita katakan tadi tidak memerlukan biaya sampai 11.500 gitu ya untuk blok account, untuk deposit ya sebagai syarat mendapatkan visa ya kan. Tapi juga ada upaya yaitu untuk meningkatkan atau mencapai kualifikasi bahasa. Jadi harus ambil kursus bahasa Jerman juga gitu ya. Sampai level B2 atau sampai level C1 gitu. Nah, kalau sudah punya level segitu, saya yakin sih mestinya si calon peserta Ausbildung ini cukup percaya diri harusnya, harusnya ya, untuk menjelajahi sendiri, membrowsing sendiri, mencari sendiri peluang-peluang Ausbildung yang ada di Jerman begitu lewat website azubi.de gitu ya. Kalau misalnya dia ikut daftar Ausbildung di perusahaan-perusahaan besar di Jerman ya, insya Allah sih itu tidak akan apa ya mengalami distorsi ya, karena perusahaan-perusahaan itu perusahaan-perusahaan yang sangat qualified gitu ya. Yang penting diikuti prosesnya, daftar, apply, melamar, begitu kemudian mengikuti proses apa, interview dan seterusnya gitu ya. Nanti kemudian akan dilihat di situ apakah kemudian pembiayaan visa ditanggung, apakah kemudian pemberangkatan ditanggung, lalu bagaimana dengan pencarian apartemen, ya kan, apakah dibantu untuk dicarikan dan seterusnya gitu. Nah, kami memang dari kedutaan itu sudah pernah kontak dengan kementerian di Jakarta gitu ya. Memang ada baiknya masalah agensi ini ya, masalah peragenan ini juga diatur gitu ya oleh kementerian. Karena untuk pemberangkatan tenaga migran saja, ya kan, apa itu singkatannya PMI ya, pemberangkatan tenaga migran ya, tenaga kerja dari Indonesia itu kan sekarang udah diatur oleh pemerintah ya, agensinya seperti apa dan seterusnya begitu ya. Nah, itu memang ada baiknya juga kalau terkait dengan agensi yang untuk Ausbildung, untuk kuliah ya. Jadi yang pakai agensi ini bukan hanya Ausbildung, Pak. Jadi untuk yang anak-anak yang mau kuliah juga itu saya perhatikan anak Indonesia itu ada dua cara yang mereka tempuh. Ada yang mandiri berangkat ke Jermannya begitu, ya mandiri tidak pakai bantuan agensi. Ada juga yang pakai bantuan agensi gitu ya. Nah, saya tadi lupa menyampaikan. Jadi nanti setelah Ausbildung, ya setelah Ausbildung lulus nih 3 tahun, 3 tahun setengah Ausbildung gitu ya kan sudah wah pokoknya bahasa Jermannya udah canggih gitu ya udah gitu udah punya tabungan banyak juga kan karena dia kerja apa ya istilahnya dapat dapat gaji dari Ausbildung tuh dia bisa kuliah Pak Nugroho, dia bisa lanjut kuliah itu bukan hal yang memalukan di Jerman ya, jadi dia bisa kuliah setelah Ausbildungnya selesai, itu mungkin salah satu solusi. Kemudian yang lain lagi yang saya dengar juga nanti mungkin perlu dicek juga tapi ya LPDP itu setahu saya ada sih menawarkan program beasiswa untuk S1 tapi untuk anak-anak yang excellent. Itu yang setahu saya begitu, yaitu anak-anak yang punya prestasi luar biasa gitu, misalnya juara Olimpiade dan lain sebagainya gitu ya. Ya kami di kedutaan juga itu saat ini juga sedang menggalakkan program pemerintah, yaitu salah satunya pemerintah itu mulai menyadari bahwasannya kita Indonesia itu sangat tertinggal di dunia teknologi semikonduktor. Jadi semua yang ada di hidup kita sekarang ini kan semua itu kan salah satunya kenyamanan hidup yang kita dapatkan adalah karena kemajuan teknologi semikonduktor.
Ya, semikonduktor itu kan produknya kan dalam bentuk chip-chip yang ada di HP kita, di laptop dan sebagainya. Dan itu Indonesia tertinggal sekali. Begitu ya. Nah, itu pemerintah menyadari sejak November tahun 2023 kemarin. Nah, sehingga berkolaborasi dengan kedutaan yang ada di seluruh dunia, salah satunya yang ada di Jerman, begitu. Kita punya rencana, punya target untuk menyekolahkan sebanyak mungkin anak-anak Indonesia di level Ausbildung S1, S2, dan S3 di bidang semikonduktor ke Jerman, begitu. Ya. Nah, kita sudah komunikasi dengan LPDP juga, begitu ya, dan kita juga sudah memberikan masukan, gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ada peluang LPDP membuka, mudah-mudahan ini ya, ini mudah-mudahan peluang LPDP membuka peluang beasiswa untuk anak-anak S1 juga, seperti itu ya. Ya, sekarang kan peluangnya masih ada di S2 dan di S3 ya. Untuk S3. S1 saya dengar ada ya, saya dengar S1 tadi ada, tapi untuk anak-anak yang excellent tadi. Nah, itu beberapa opsi Pak Nugroho ya, terkait masalah yang dihadapi masalah pembiayaan tadi ya. Begitu. Jadi bisa Ya. Ausbildung dulu ya, bisa Ausbildung. Jadi dalam proses Ausbildung itu kan dia tidak butuh yang 11.500 tadi gitu. Jadi kalau anak-anak yang lewat jalur Ausbildung itu nggak pakai deposit account karena pemerintah Jerman Oke. yakin ini kalau anak sudah diterima Ausbildung hidupnya bakal terjamin di sana karena sudah ada kontrak. Mhm. Jadi dia ada kontrak Ausbildung dengan industri yang di kontrak itu dijelaskan segala hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, itu memang harus dibaca secara cermat begitu ya. Seperti itu. Oke. Itu. Nanti setelah Ausbildung Iya. Eh, selesai, Mas Ewo, boleh boleh nanya sedikit lagi nggak, Pak silakan Duta Pak. Besar ini? Ya, Terus saya Data belum silakan duta besar ini terakhir. luar biasa. Saya belum duta Hmm. besar, Pak. Saya masih Oh, atas. ya, Ya, insya Allah saya silakan doakan, Mas. terakhir ini sebelum Amin. kita closing ya, mengingat waktu. Ya, silakan Bapak. Oke. Data tentang apa ya, kebutuhan tenaga kerja di Ausbildung itu ada di mana ya? Misalnya ada yang tertarik nih, tadi eh, itu kan tadi kan solusi ya. Kalau nggak bisa yang bachelor degree gitu ya, belok dulu ke Ausbildung, nabung, baru kuliah lagi. Nah sekarang itu Ya. eh saya coba gali lebih dalam lagi nih ya masalah house building tadi itu. Jadi data tentang misalnya kebutuhan tenaga kerja di Jerman, jenis perusahaan dan lain-lain, kebutuhannya berapa gitu ya. Terus flow apa, flow chartnya itu gimana sih supaya bisa daftar dan lain-lain itu sudah lengkap ya di apa DE tadi itu ya. Iya, Pak. Ini saya share saja screen-nya ya. Bentar. Ya, oke. Nah, ini Pak. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya. Nah, ini azubi.de. Hmm. Ini memang pakai bahasa Jerman ya Bapak Ibu sekalian. Makanya saya katakan tadi, ya tentu ini membutuhkan anak-anak yang memang punya kemampuan bahasa Jerman minimal B2 atau C1 ya. Jadi apa dia bisa mengerti ya apa yang dibaca di depan dia ini gitu ya. Nah, ini contohnya Jadi misalnya ini tawarannya ya, tawaran semua ya ini pekerjaan yang bisa tawarannya ini. diambil. Mhm. Betul, betul. Nih contohnya misalnya ini. Kalau ini kan tawaran dari sebuah supermarket ini. Namanya Lidl ya. Ini ditawarkan untuk jadi apa istilahnya sales gitu. Ya Ausbildung sales ini. Kemudian di Kaufland, di VGH ya. Ini tawaran Ausbildung di Deutsche Bahn ini. Deutsche Bahn itu perusahaan kereta Jerman, DB. DB itu Deutsche Bahn, ya perusahaan kereta. Mhm. Ini tawaran Ausbildungnya seperti Jadi apa? kita apply-nya bisa dari sini ya, Pak ya? Apply-nya Betul. dari Apply, online. apply dari sini. Jadi nanti begitu nanti diklik gitu, diklik. Di sini dijelaskan Oke. ini, dijelaskan ya, dijelaskan ya kan. Apa saja sih Mhm. yang dibutuhkan, kemudian hak dia nanti dapat apa begitu ya. Seperti Oke. itu. Nah, kemudian nanti kalau mau melamar ini di sini diklik Jetzt bewerben ini. Oke. Tuh, ini Clear. ini artinya dibuka pengumuman ini sejak 16 Januari 2025. Kemudian ini Ausbildungnya dimulai di Agustus 2025 di kota yang namanya Magdeburg. Nah, seperti itu. Itu, ya Ya, kan? baik. Itu contohnya seperti itu. Ada lagi di Amazon. Banyak di sini, banyak ya. Kemudian misalnya
Ini Dual Studium ya. Saya buka Dual Studium. Dual Studium juga ada di sini. Ya, Dual Studium ada di sini. Coba saya coba. Nah, ini Dual Studium banyak dari Oke, sini. bisa Gitu. dilihat di website ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Iya, Jadi websitenya baik. azubi.de. Iya, Ya, sepertinya kita sudah Mbak Yuni, sampai di wajahnya waktu. menghilang. Nah, Wajahnya menghilang. oh iya, tadi habis masuk ke, sudah masuk, sudah muncul lagi, Pak. Iya, jadi pesan saya untuk anak-anak Indonesia yang mau ke Jerman, mau ngambil S1 atau Ausbildung, itu ya memang persiapkan kemampuan bahasa Jermannya. Kemudian kalau Setuju. untuk S2 dan S3, S2 dan S3, oh saya belum cerita tadi ya, S2 dan S3 itu tidak harus pakai bahasa Jerman. Jadi sekarang S2 Mhm. dan S3 itu di Jerman banyak sekali yang dibuka dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tuh. Nah, Oke. untuk S3, saya tadi belum cerita ya, Mbak Yuni ya. S3 itu Mhm. bukan gratis kuliahnya, tapi saya katakan tadi, kalau kita nggak berhasil dapat beasiswa dari LPDP, DAD, atau Mhm. Erasmus, itu S3 di Jerman itu tidak sama dengan S3 di Indonesia modelnya. Kalau di Indonesia kan Oke, S3 bayar UKT ya. benar. Jadi kalau di Mhm. Jerman itu, makanya di Jerman itu banyak S3, karena modelnya adalah profesor itu punya kerjasama dengan industri. Dia dapat Mhm. hibah dari industri untuk mengerjakan sesuatu, sebutlah hibahnya misalnya 1 juta euro, misalnya gitu. Mhm. Kemudian nanti dia buka lowongan tuh di websitenya dia. Mhm. Oke. Lowongan untuk mencari apa istilahnya PhD student, calon-calon PhD yang mau kerja sama dia menjadi asisten. membantu. Nanti dikontrak sama Oke. si profesor itu, dikontrak 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun begitu, dengan gaji Mhm. rata-rata tiap bulan itu sekitar 3.000 euro, 2.500 sampai 3.000 euro. Oke. Nah, selama di kontrak itu, si orang tadi itu membantu profesor menjadi asisten dia, menyiapkan kuliah, Mhm. kemudian membantu jadi asisten praktikum, kemudian membimbing mahasiswa S2, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Mhm. sembari dia menjalani kontrak kerja itu, dia dipersilahkan untuk riset S3 dia, kalau dia mau. Ini bahasanya kalau dia mau. Oke. Nanti di akhir kontrak Kalau dia, tidak, sudah kalau dia tidak mau, disetarakan. tidak ada masalah. Dia cuma jalan Oh, jalan kerja tetap begitu saja. tetap Itu lulus aja, Mbak. sebagai PhD. Gimana? Tetap tetap mendapatkan sertifikat kelulusan sebagai PhD setelah Oh, membantu profesornya itu. kalau dia tidak menjalankan riset S3 dia sembari dia kerja di situ, lalu tidak ada Mhm. disertasi yang dihasilkannya di ujung kontrak kerja dia, ya dia nggak dapat Mhm. PhD. Tapi kalau misalnya dia Oh, berarti harus begitu, berjalan beriringan ya. berjalan beriringan, Oke. jadi dia sambil dia menjadi asisten profesor, dia juga meriset S3 dia di situ. Terus setidaknya. Dia dibebaskan Mhm. menggunakan fasilitas kampus sesuka dia, gitu. Mhm. Ya. Hebatnya Jerman tuh begitu. Nanti di ujung kontrak dia, dia berhasil membuat disertasi. Diujikan disertasinya, jadilah dia doktor. Nah, makanya di Iya, Jerman itu nggak heran kalau kita lihat di apa di banyak banyak ya. angkutan umum gitu kita temukan banyak tuh sekali dokter-dokter berhamburan gitu ya. Karena apa? Karena Mhm. S3-nya nggak bayar gitu, malah digaji begitu seperti Mhm. itu. Nah, saya Iya, termasuk yang pernah jadi asisten profesor walaupun tidak asisten tidak full time ya. full. Yang saya katakan tadi itu yang tadi itu full time itu 3.000 euro itu tuh full time. Kalau yang tidak full time itu bisa Mhm. ada juga. Seperti saya contohnya, saya dapat beasiswa waktu itu ya, tapi saya juga kebetulan direkrut jadi profesor, jadi asisten beliau tapi tidak full time, hanya part time saja. Jadi Mhm. seperti itu. Yang bantu profesor ketika dia butuh gitu seperti itu. Asisten ya. Iya, Asisten profesor begitu. Nah itu baik. bedanya S3 kita dengan S3 yang ada di Jerman, Mbak Yuni. Iya, baik Bapak. Kita sepertinya sudah sampai di penghujung acara webinar kita. Para peserta semua sudah di-share ya sama Mbak Anggi untuk mengisi absensi untuk sertifikatnya. Jadi nanti bisa diisi Google Form-nya untuk sertifikat, dikirimkan ke emailnya berikut materi nanti, materi dan entah mungkin ada rekaman Zoom juga ya dari Fame yang akan dikirimkan ke peserta yang sudah mengisi absensi berikut sertifikat. Ini Bapak, terima kasih sekali kami dari Fame, Bapak sudah berbagi
dengan kami Sama-sama Mbak Yuni. mengenai apa yang harus kita persiapkan atau peluang-peluang apa saja nih yang terbuka ini di Jerman. Karena memang benar, bukan hanya kesiapan akademik yang harus dipersiapkan, pasti juga adalah kesiapan untuk adaptasi, kesiapan finansial, kesiapan bahasa dan kesiapan Ya, untuk eh, mental tadi untuk bisa jauh dari tanah air karena akan banyak sekali pasti adaptasi yang harus dilakukan ya. Semoga semua ya. peserta di sini adalah yang bisa akhirnya menempuh pendidikan tingginya baik master degree, doktoral atau bachelor di Jerman. Bapak, terima kasih Ya. dari Satu hal kami. Mbak Yuni sebelum ditutup. Iya, Jadi iya Bapak. sebenarnya kata kuncinya kalau menurut saya kemampuan bahasa. Pertama jelas Iya, kemampuan bahasa benar, Inggris. setuju. Bahasa Inggris dulu. Jadi kalau menurut saya kalau bicara soal kemampuan Mhm. akademik, IPK 3,5 itu di Indonesia sudah berhamburan. Iya, Banyak benar, setuju. sangat mudah didapatkan nampaknya begitu ya. Beda dengan zaman Mhm. saya ketika kuliah di UGM, dapat IPK 3,01 itu sudah happy luar biasa. Tapi kalau sekarang IPK 3,5 kayak gampang sekali begitu ya. Nah, Mhm. tapi yang membuat anak-anak kita tuh kadang kebanyakan nggak pede kuliah ke luar negeri Aha, itu karena kemampuan bahasa. Pertama iya, bahasa Inggris dulu. setuju. Nah, ini bahasa Inggris harus dibenahi. Mhm. Dan menurut saya Benar. bahasa Inggris itu tidaklah terlalu sukar jika serius Mhm. mempelajarinya dan mempraktekannya. Begitu. Nanti Mhm. setelah itu baru ditingkatkan lagi Setuju. ke kemampuan bahasa Jerman, ya. Iya, Karena secara gramatik bahasa Jerman itu lebih sulit daripada bahasa Inggris. Tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari begitu. Bisa gitu ya. Seperti itu. iya. Karena itu basic komunikasi kita untuk bisa mentransfer ilmu dari Ya, para pengajar di Jerman ke kita betul, dan betul, betul. interaksi juga ya Pak ya Ya, sehari-hari. Oh ya hanya itu sebelum sebenarnya menurut kita saya. Bahasa saja. iya bahasa setuju saya. Sebelum kita tutup ada sertifikat Pak secara simbolis akan disampaikan sertifikat Oh ya, eh, terima kasih, mhm, secara Mbak Yuni. simbolis. Iya, Mbak Anggi sudah siap ya? Ah, iya, Bapak Terima Dr. kasih. Renat Ronius Mardinus SSI MSI. Terima kasih Bapak sudah menjadi narasumber di Sama-sama. Salam acara saya buat Forum Prof. Yuli Edukasi ini. Manajemen. Iya, mungkin nanti kita jumpa di Unila ya Pak ya, atau jumpa di Jerman Insya Allah tahun Insya ini kalau Allah. saya jadi berangkat ke sana.